Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fatmail Masari dengan nomor induk mahasiswa 126420101027. Sebelum ke topik pembahasan pada kali ini, saya ingin terlebih dahulu menanyakan kepada teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Saya berharap kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi seperti sekarang ini. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang sangat-sangat penting atau sangat-sangat luar biasa, yaitu tentang keterampilan menjelaskan. Ada 4 subtopik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hakikat keterampilan menjelaskan. Yang kedua, ada prinsip keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, ada petunjuk praktis keterampilan menjelaskan, dan yang keempat ada unsur-unsur keterampilan menjelaskan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat keterampilan menjelaskan. Menjelaskan pada dasarnya adalah menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan ajar atau pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan terencana sehingga memudahkan para siswa untuk memahami bahan ajar yang disampaikan. Adapun menurut ahli yaitu Raffles Rosasi, beliau berpendapat bahwa menjelaskan merupakan mengkoordinasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Jadi, menjelaskan bahan pelajaran sangat dibutuhkan oleh para peserta didik. Hasil dari belajar yang diperoleh dari penjelasan seorang guru adalah sebuah pemahaman, bukan ingatan. Ingat, sebuah pemahaman, bukan ingatan. Ingatan bisa saja lupa, akan tetapi kalau pemahaman tidak akan lupa. Adapun tujuan dari menjelaskan dalam proses belajar mengajar adalah para peserta didik mempunyai kemampuan untuk melakukan transfer. Adapun yang dimaksud dengan transfer di sini adalah transfer dalam belajar, yaitu siswa mampu menerapkan konsep-konsep yang telah dikuasainya ke dalam bentuk kegiatan lain yang terkait pada situasi lain ataupun dalam kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Tujuan yang lainnya adalah untuk membimbing pikiran peserta didik dalam memahami konsep, prinsip, dalil, dan hukum-hukum yang menjadi bahan pelajaran, dan juga membantu peserta didik dalam mengasimilasi dan mengakomodasikan konsep-konsep. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, penjelasan diberikan selama proses pembelajaran, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus menarik perhatian siswa. Maksudnya adalah dalam penyampaiannya terdapat inovasi dan kreativitas dari seorang guru. Jangan stagnan atau selalu sama. Itu membuat peserta didik merasa bosan atas penjelasannya. Yang ketiga, penjelasan harus diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa. Maksudnya adalah penjelasan diberikan apabila ada pertanyaan dari peserta didik. Ini berarti tidak semua topik atau bahan pelajaran dijelaskan oleh guru. Yang keempat,
Materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bermakna bagi siswa. Jadi, apa yang dijelaskan harus sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. Ini bertujuan agar peserta didik dengan mudah menangkap atau memahami apa yang sedang dijelaskan oleh gurunya. Pembahasan yang ketiga adalah tentang petunjuk praktis keterampilan menjelaskan. Agar kita bisa terampil dalam menjelaskan bahan pelajaran, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau jelas, sehingga tidak menimbulkan makna ganda oleh para peserta didik. Yang ketiga, suara terdengar sampai ke seluruh bagian kelas. Artinya kita harus berbicara dengan volume suara yang agak besar. Yang keempat, memberikan contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari para peserta didik. Baik, pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur keterampilan menjelaskan. Agar penjelasan kita dapat mudah diterima oleh peserta didik, maka sebelum kita memberikan penjelasan, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang unsur-unsur apa saja agar terampil dalam menjelaskan. Adapun unsur-unsur keterampilan menjelaskan dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori yang pertama adalah keterampilan merencanakan penjelasan, dan kategori yang kedua adalah keterampilan melaksanakan penjelasan. Kategori yang pertama adalah tentang keterampilan merencanakan penjelasan. Sebelum kita melakukan penjelasan, maka kita memerlukan perencanaan yang matang. Kita harus menyiapkan apa saja yang akan kita butuhkan dalam proses menjelaskan. Lalu, apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum melakukan penjelasan? Yang harus kita siapkan adalah yang pertama, materi yang akan dijelaskan. Isi materi atau apa yang akan kita jelaskan nantinya bisa kita dapatkan dari mengadakan analisis persoalan yang akan kita bahas. Yang kedua, ada saluran atau alat atau media yang akan kita gunakan dalam proses menjelaskan. Ini membantu kita agar mudah untuk menjelaskan dan juga mudah untuk memahamkan para peserta didik. Yang ketiga adalah karakteristik siswa sebagai penerima penjelasan. Maksudnya adalah kita sebelum melakukan penjelasan, kita harus tahu terlebih dahulu kepada siapa penjelasan itu akan diberikan. Siswa jenjang SD, SMP, atau SMA, atau bahkan mahasiswa. Dan bagaimana karakter dari masing-masing siswa. Unsur yang kedua adalah keterampilan melakukan penjelasan. Setelah semua yang kita butuhkan tersedia, maka kita siap untuk melakukan penjelasan. Akan tetapi, dalam melakukan penjelasan, kita juga harus memperhatikan cara kita menyampaikannya. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kefasihan berbicara. Yang kedua, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, susunan kalimat. Gunakanlah istilah-istilah yang sesuai dengan perbendaharaan bahasa yang dimiliki oleh para siswa. Penjelasan yang diberikan baru dikatakan berhasil bila menimbulkan pengertian dalam diri siswa. Oleh karena itu, umpan balik begitu penting bagi seorang guru. Ini bertujuan untuk mengecek apakah penjelasannya itu betul-betul diterima oleh siswa atau tidak.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kecurangan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.